Halo semuanya, saya Intan Arimi Nurulova. Di video ini, saya akan membahas inflasi dan penerapannya dalam kehidupan nyata di Indonesia. Inflasi merupakan kenaikan umum dan terus-menerus dari harga barang dan jasa dalam hitungan suatu periode. Di Indonesia, inflasi diukur melalui indeks harga konsumen yaitu IHK yang dirilis bulanan oleh BPS. Menurut BPS, pada Mei 2025, IHK tercatat deflasi sebesar 0,37%. Artinya, terjadi penurunan harga rata-rata dibandingkan April 2025. Menurut bi.co.id. Ini membuat tingkat inflasi tahunan turun menjadi 1,60% dengan IHK sebesar 1.008,07. Penurunan ini terutama disebabkan oleh komponen volatile food atau administered price, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang deflasi 1,40%. Dan administered price juga turun ringan, menurut bi.co.id. Namun inflasi inti yang lebih mencerminkan kenaikan harga yang lebih stabil masih tercatat 2,40% pada Mei. Ini menandakan ada tekanan harga yang lebih mendalam daripada sekadar fluktuasi musiman pangan. Inflasi dapat muncul dari 3 sumber utama. Yang pertama ada demand pull saat permintaan meningkat tajam, misalnya di waktu lebaran. Dan yang kedua ada cost push, disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti BBM atau upah. 3 ada imported inflation, yaitu inflasi akibat kenaikan harga impor atau pelemahan rupiah. Nah, mari kita lihat grafik IHK Januari-Mei 2025. Pada Januari dan Februari, inflasi year rendah, dalam kurung belum mendekati 1%. Kemudian sempat naik pada bulan April mencapai 1,95% year sebelum deflasi kembali pada Mei dengan inflasi tahunan di angka 1,60%. Untuk merespon tren ini, Bank Indonesia menyesuaikan kebijakan moneternya. Pada rapat gubernur 20-21 Mei 2025, BI menurunkan suku bunga acuan BI Rate dari 5,75% ke 5,50%. Dikutip dari bi.go.id indonesia1.co, ekonomibisnis.com. Langkah ini mendapatkan dukungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas nilai tukar, dan menjaga inflasi tetap dalam sasaran 2,5% atau kurang lebih 1%. Kemudian pada 17-18 Juni, BI memutuskan untuk menahan BI Rate di level 5,50% dengan inflasi dengan nilai tukar dinilai cukup terkendali. Apa dampaknya di lapangan? Yang pertama, harga pangan fluktuatif. Saat komoditas seperti cabai turun, belanja menjadi lebih ringan, namun saat komoditas naik terasa sekali di dompet. Dan kedua, ada kredit dan cicilan. Jadi lebih terjangkau setelah BI menurunkan suku bunga. Tapi saat suku bunga ditahan atau bank lambat menurunkan suku bunga kredit, cicilan tetap tinggi. Yang ketiga, ada daya beli masyarakat menjadi naik turun tergantung inflasi inti dan fluktuasi harga pangan. Contoh nyata, seperti saat harga beras naik atau cabai meroket, keluarga harus mengalokasikan lebih besar untuk belanja. Dan sebaliknya, suku bunga KPR atau kendaraan bisa lebih ringan jika bank menurunkan bunga. Kesimpulannya yaitu Mei 2025 deflasi 0,37%, inflasi tahunan 1,60%, inflasi inti 2,40%. BI merespon dengan menurunkan BI Rate ke 5,50% lalu menahannya pada bulan Juni. Selain menyeimbangkan inflasi, juga mempengaruhi keuangan rumah tangga dalam keputusan belanja dan pinjaman. Dengan memahami inflasi dan kebijakan BI, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijak seperti kapan memilih, berinvestasi, menabung, dan mengajukan kredit. Terima kasih sudah menyimak. Semoga membantu meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya memahami mekanisme ekonomi. Sampai jumpa.